Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 351, lebih dari satu. Krak, suara patah tulang terdengar jelas. Gerakan Ye Chen, yang menggabungkan naga darah dan ki aslinya, tidak dapat diblokir dengan mudah. Selama 10 hari pengasingannya bersama lelaki tua berjubah hitam, inilah jurus yang telah dia asah, dan dia telah menggunakannya puluhan ribu kali di makam samsara. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu selalu memblokir serangannya, itu karena lelaki tua itu adalah ahli kuno yang perkasa. Bagaimana sampah dari istana Suemei ini bisa dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam itu? Sejak dia melangkah ke tempat ini, nasibnya telah ditentukan. Bang! Tubuh pemuda itu menabrak dinding, bahkan membuat lekukan di dalamnya. Saat tubuhnya menyentuh tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Getaran dahsyat itu mengagetkan para guru yang tinggal di apartemen. Karena tidak dapat menahan diri, dia membanting telapak tangannya ke tanah, melompat, dan kemudian melemparkan 2 manik. Ketika manik-manik itu menyentuh tanah, asap memenuhi area itu, menghalangi pandangan Ye Chen. Pemuda itu kemudian bergegas menuju jendela. Meskipun ini lantai 10, dia tidak punya pilihan lain. Istana Suemei harus mengevaluasi kembali kekuatan anak ini. Kecuali para tetua dan ketua aula istana Suemei mengambil tindakan, anak ini tidak akan dibunuh. Tubuhnya meluncur ke sisi dinding dengan cepat, dan angin bersiul di telinganya. Saat dia hendak menyentuh tanah, seutas kawat baja terlepas dari pelindung pergelangan tangan di tangannya, dan menempel ke dinding. Percikan api meledak dan suara mendesis terdengar. Bang! Tubuhnya masih jatuh ke tanah. Untungnya momentumnya sudah berkurang. Kalau tidak, dia akan mati karena melompat dari ketinggian seperti itu. Jauh di atap, Jiang Zhenye menyilangkan tangan di depan dada. Dia menyipitkan matanya dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Karena itu, dia segera memperhatikan pemuda itu, yang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Bukankah orang ini adalah pembunuh yang pergi untuk membunuh itu? Bagaimana dia bisa sampai dalam kondisi seperti ini? Apakah pembunuhan itu gagal? Melihat sosok yang bergegas menuju gerbang sekolah, alisnya berkerut. Seharusnya tidak demikian. Pembunuhnya hanya berada di sana selama beberapa menit. Hatinya dipenuhi keraguan. Namun, dia kemudian melihat seorang pria muda berdiri di dekat jendela di lantai 10, yang tatapan dinginnya terfokus ke arah si pembunuh melarikan diri. Sebenarnya itu. Jiang Zhenye mengira Ye Chen dan si pembunuh akan terluka akibat pertempuran itu, tetapi tampaknya Ye Chen baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Ye Chen mengalahkan pembunuh itu dengan mudah? Mustahil. Saat ini, pemuda yang berdiri di dekat jendela bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya ke belakang. Satu kaki melangkah maju, menstabilkan dirinya di langkan jendela, sementara satu tangan memegang batang baja yang baru saja ditariknya dari dinding. Batang baja itu panjangnya sekitar 1 meter dan tampak seperti tombak. Setelah itu, bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Dia menyalurkan ki aslinya ke lengannya, dan kemudian melemparkan batang baja itu ke depan seperti lembing. Desir, batang baja itu melesat melintasi langit seperti anak panah, langsung menuju ke arah pembunuh yang melarikan diri. Pembunuh itu tiba-tiba merasakan bahaya melanda dirinya, dan tanpa sadar menoleh. Saat dia melihat batang baja masuk, dia terkejut. Apa-apaan? Sebelum dia selesai berbicara, batang baja itu menusuk jantungnya. Bang! Dampak dari batang baja itu menusuknya ke tanah, dan darahnya berceceran di mana-mana. Itu seperti pemandangan yang keluar dari heli. Ketika debu mulai mengendap, pemandangan mengerikan itu terlihat jelas seperti siang hari, dan tanah berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Ketika Jiang Zhenye melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Apa yang baru saja terjadi masih jelas terlihat di benaknya. Napasnya seakan terhenti saat dia menatap mayat yang tertusuk batang baja. Apakah ini benar-benar anak haram Jiang Rong? Sampah. Akar fana. Jika ahli seperti ini adalah sampah, maka sebagian besar ahli dunia seni bela diri di ibu kota adalah sampah. Bahkan dia tidak bisa mencapai target dengan akurat dari jarak itu. Monster macam apa anak ini? Jiang Zhenye menghirup udara dingin dan mengalihkan pandangannya ke tempat Ye Chen berdiri, hanya untuk menemukan sepasang mata dingin juga menatapnya. Dia telah ditemukan. Jiang Zhenye tanpa sadar mundur. Dia bahkan lupa bahwa dia ada di sini untuk melumpuhkan Ye Chen. Melihat Jiang Zhenye berbalik untuk pergi, Ye Chen segera mengejar. Dia tidak tahu siapa orang ini,
tapi kemunculan pihak lain di atap saat ini berarti mereka mungkin ada hubungannya dengan Istana Suemei. Mungkin bahkan ada pembunuh lain. Tubuhnya melompat ke gedung lain, dan jari-jarinya yang terentang dan dipenuhi ki meraih ke ambang jendela. Kemudian, dengan cepat bergegas ke atas gedung hingga mencapai atap, dan melihat sosok Jiang Zhenye di kejauhan. Meninggalkan. Apakah kamu meminta izinku? Bibir Ye Chen membentuk seringai dingin. Teknik tubuh hantu Azure Dragon diaktifkan, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Jiang Zhenye juga merasakan ada yang tidak beres. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Ye Chen, yang sedang menuju ke arahnya. Kenapa dia lari? Hari ini, dia ada di sini untuk melumpuhkan anak ini. Jika Tuan Tua Jiang mengetahui bahwa dia telah melarikan diri, dia mungkin akan kehilangan akal. Keluarga Jiang sangat memedulikan martabat dan reputasi mereka. Ye Chen juga menghentikan langkahnya ketika dia semakin dekat dengan Jiang Zhenye. Apakah kamu juga dari Istana Suemei? Jiang Zhenye menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengungkapkan identitasnya. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan memerintahkan, saya hanya ingin harta luar angkasa yang Anda peroleh dari Provinsi Huyan. Serahkan padaku dan kamu bisa hidup. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku harus melumpuhkanmu. Tangan Ye Chen ada di sakunya, matanya bersinar dingin. Sepertinya malam ini ditakdirkan menjadi malam berdarah. Tampaknya kekuatan lain juga telah bergerak. Artinya, keberadaannya di Capital City University telah terungkap sepenuhnya. Dia maju selangkah dan mencibir. Kamu melihat mayat itu, kan? Dia juga sedang mengamati barang-barangku tadi. Lihat saja bagaimana dia berakhir. Apakah kamu pikir kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Tidak ada kehangatan dalam kata-katanya, dan dia diam-diam menghunus pedang pembunuh naga. Bab 352, Musuh Berbahaya. Jiang Zhenye dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dan tekanan yang ditujukan padanya, tapi dia mendengus dingin dan mengambil langkah maju. Retakan muncul di atap gedung, dan auranya sendiri menghilangkan tekanan dengan kuat. Ye Chen, orang bijak memahami zaman. Kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Ketertarikan Jiang Zhenye pada Ye Chen jauh melebihi keinginannya untuk membunuhnya. Meskipun Tuan Tua Jiang telah meminta agar Ye Chen dilumpuhkan, dia masih ingin menyelamatkan nyawanya setelah melihat kejadian tadi. Bagaimanapun, melumpuhkan Ye Chen akan menjadi kerugian besar bagi dunia seni bela diri Huaxia. Selain itu, tidak peduli apapun, Ye Chen masih merupakan bagian dari garis keturunan keluarga Jiang. Ye Chen, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan harta karun itu dan pergi. Masih ada kesenjangan antara kekuatan kami. Aku tidak mau. Sebelum Jiang Zhenye menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen pindah. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Ye Chen bergegas keluar dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Kilatan cahaya dingin melintas, ditujukan langsung ke titik vital Jiang Zhenye. Udara sedikit bergetar saat pedang pembunuh naga bersiul di udara. Ye Chen tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada pembunuh dari Istana Suemei, itulah sebabnya dia tidak berani ceroboh, atau menahan diri. Hal yang sama terjadi pada Jiang Zhenye. Dia bisa merasakan niat pedang Ye Chen yang keras dan kuat, dan terkejut. Di bawah sinar bulan yang redup, Jiang Zhenye menghindar, dan kemudian tangannya merobek udara seperti sambaran petir, langsung menuju ke dada Ye Chen. Meninggal dunia, pakaian Ye Chen terkoyak, dan beberapa luka dangkal muncul di dadanya, darah terus mengalir keluar. Namun, Jiang Zhenye juga tidak lolos tanpa cedera. Meskipun dia menghindari pedang pembunuh naga, niat pedang itu masih melukai tubuhnya, dan bekas darah merembes keluar. Setelah satu pertukaran itu, keduanya benar-benar berimbang. Mata Ye Chen sangat serius. Seseorang benar-benar mengirim ahli sekaliber ini untuk menghadapinya. Pada saat ini, Jiang Zhenye menekuk lututnya dan menyerang seperti seekor citah. Dia tidak berencana memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi. Dia sudah menyadari betapa menantangnya anak ini. Jika dia bersikap lunak terhadapnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia melontarkan pukulan yang sepertinya menyebabkan udara di sekitarnya berputar dan terdistorsi. Melihat ini, Ye Chen dengan cepat bergerak, dan meninggalkan bayangan. Ketika tinju Jiang Zhenye menghantam bayangan setelahnya, tangan Ye Chen yang memasukkan ki asli meraih pergelangan tangan lawannya. Kemudian, dia menyalurkan lebih banyak ki aslinya ke lengannya saat dia mengangkat Jiang Zhenye dan membantingnya ke tanah. Bang! Jiang Zhenye tercengang dengan serangan ini.
Itu adalah cara bertarung yang sangat biadab. Mungkinkah anak ini hanya punya kekuatan? Dia membanting lengannya ke tanah dan mengerahkan sedikit tenaga, menyebabkan tubuhnya terbalik, dan mendarat di langkan atap. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, Ye Chen menyerangnya lagi. Kali ini, Ye Chen menggunakan Burning Sky Palm. Semua ki sejati dalam dantiannya dikumpulkan dalam satu serangan telapak tangan, yang sepertinya akan membelah seluruh atap menjadi dua. Mata Jiang Zhenye melebar karena terkejut, dan rahangnya ternganga. Beberapa detik yang lalu, dia mengira gaya bertarung Ye Chen sederhana dan biadab, namun langkah selanjutnya anak ini adalah teknik bela diri yang aneh dan kuat. Teknik telapak tangan macam apa ini? Kenapa dia belum pernah mendengarnya di dunia seni bela diri? Atau apakah ini hanya ilusi? Kekuatan serangan yang kuat mendorongnya dari atap, dan dia terjatuh. Wajah Jiang Zhenye pucat. Seorang praktisi seni bela diri kuno membutuhkan titik pengaruh untuk melakukan teknik seni bela diri. Jatuh bebas di udara, dia tidak punya tempat untuk mengarahkan kekuatannya. Lagi pula, dia tidak memiliki kawat baja yang dimiliki oleh pembunuh istana Suemei. Untungnya, ada pohon raksasa di bawah, dan dahan-dahannya mematahkan tumbangnya. Bang! Dia jatuh ke tanah. Dia merasakan tulangnya patah, dan ketika bagian belakang kepalanya menyentuh tanah, dia merasa seperti mengalami gegar otak akibat benturan tersebut. Dia memaksa dirinya untuk bangun, dan dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam turun dari atap. Sial, mengapa Bestard ini begitu gigih dalam mengejarnya? Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan bahwa sudah ada sekelompok orang berseragam militer yang masuk melalui gerbang universitas. Jiwa naga Huaxia. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia bangkit dan berjalan menuju dinding. Karena fakta bahwa Ye Chen telah menggunakan Burning Sky Palm, dantiannya hampir sepenuhnya kehabisan ki sejati, jadi dia tidak dapat mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body. Karena itu, dia tidak bisa mengejar Jiang Zhenye. Namun, sebuah jarum perak muncul di tangannya, dan jarum itu melesat dan menembus bagian belakang kepala Jiang Zhenye. Jiang Zhenye secara alami merasakannya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, tetapi dia tidak mampu mengatasinya sekarang, dan dia dengan cepat memanjat tembok dan pergi. Tidak lama kemudian, Yingqing bergegas membawa beberapa tentara jiwa naga. Yingqing menopang tubuh Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, "Tuan. Ya, bagaimana perasaanmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu ada di sini?" Ya, jiwa naga memiliki seseorang yang memantau universitas, jadi ketika kami mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, kami segera bergegas. Ye Chen mengangguk. Dia melirik pembunuh dari istana Suemei dan berkata, "Buang mayatnya." "Ya Pak." Ye Chen kemudian kembali ke apartemennya, tetapi di sepanjang jalan, dia menyadari bahwa luka di dadanya berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Jari-jari pihak lain sebenarnya dibubuhi racun. Namun, Ye Chen tidak mengkhawatirkan racun ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter surgawi. Racun sampah semacam ini hanya sedikit merepotkan untuk ditangani. Bab 353, Siapa? Jika Ye Chen tidak salah, racun di tubuhnya tidak berakibat fatal, tetapi perlahan-lahan akan melahap fondasi budidaya dan esensi darahnya. Pada waktunya, hal itu akan merusak dantiannya dan membuatnya cacat. Tampaknya pria parubaya itu benar-benar ingin melumpuhkannya. Namun, karena pihak lain ingin merebut batu roh luar angkasa, mengapa dia tidak membunuhnya saja? Mengapa pria itu malah bersusah payah melumpuhkannya? Bukankah itu lebih merepotkan? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil pil dari makam samsara dan menelannya. Kemudian, dia mengambil sebatang ramuan tertentu, dan meremasnya dengan jarinya. Cairan dari ramuan itu menetes ke luka. Ramuan ini disebut rumput pengusir racun, dan memiliki efek menghilangkan racun. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menuju ke apartemen guru. Begitu pintu lift terbuka, Ye Chen melihat seorang wanita muda dengan piyama berdiri di depan pintunya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tentu saja, itu adalah Wei Ying. Wei Ying mendengar keributan itu dan terbangun dari tidurnya. Setelah mendengarkan dengan cermat, dia menyadari bahwa sumber keributan itu adalah kamar Profesor Ye. Apakah sesuatu terjadi pada Profesor Ye? Apakah kekuatan di belakang Tang Pengfei datang untuk membalas dendam? Dia segera bangkit dan mengetuk pintu Ye Chen bahkan tanpa mengganti pakaiannya. Namun, karena tidak mendengar jawaban untuk waktu yang lama, hatinya hancur. "Wei Ying, kenapa kamu ada di sini?" Ye Chen mengerutkan kening.
Wei Ying terkejut saat mendengar suara di belakangnya. Dia segera berbalik dan menatap Ye Chen dengan heran. Kemudian, dia melangkah dengan prihatin. Profesor Ye, mengapa Anda kembali selarut ini? Saya mendengar banyak suara dari unit Anda. Mungkinkah ada pencuri di sana? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wei Ying memperhatikan pakaian Ye Chen yang robek dan luka di dadanya. Profesor Ye, mengapa Anda terluka? Wajah Wei Ying menjadi pucat. Beberapa saat kemudian, dia meraih tangan Ye Chen dan membuka pintu apartemennya. Dia berkata dengan penuh semangat, Profesor Ye, ikut saya. Aku punya perban di apartemenku. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingin menolak, tapi Wei Ying sudah menariknya ke apartemennya. Profesor Ye, silakan duduk dan tunggu saya. Wei Ying menyuruh Ye Chen duduk di sofa, lalu pergi ke kamar tidurnya untuk mengambil kotak P3K. Dia benar-benar lupa bahwa Ye Chen adalah seorang dokter. Meski begitu, Ye Chen tidak berniat menolak bantuannya. Meski bisa pulih dengan cepat dengan pil dan ramuan herbal, ia tetap perlu membalut lukanya. Segera, Wei Ying kembali dengan membawa kotak P3K. Dia mengeluarkan beberapa kapas alkohol dan perban dan berkata kepada Ye Chen, Profesor Ye, buka pakaian Anda. Baiklah. Ye Chen melepas kemejanya yang compang camping, memperlihatkan otot-ototnya yang berkembang dengan baik. Ini adalah pertama kalinya Wei Ying melihat dada telanjang seorang pria secara langsung, sehingga wajahnya langsung memerah. Hal ini juga disebabkan karena jarak mereka yang begitu dekat. Profesor Ye terlihat sangat kurus ketika mengenakan pakaian, jadi mengapa sosoknya terlihat begitu bagus setelah melepas pakaiannya. Wei Ying menelan ludahnya dan menghilangkan pikiran nakalnya. Kemudian, dia membungkuk dan berkata dengan lembut, Profesor Ye, ini mungkin sedikit menyakitkan. Dia dengan hati-hati mendisinfeksi luka Ye Chen. Profesor Ye, bagaimana perasaan Anda? Aku akan membalut lukamu sekarang. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan menemanimu ke rumah sakit malam ini. Ye Chen merasa agak tidak berdaya. Jika dia mengingatkannya bahwa dia adalah seorang dokter sekarang, itu akan menjadi lebih canggung. Baiklah, untunglah saya mengikuti kursus pertolongan pertama beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Wei Ying menghela nafas lega setelah berhasil membalut lukanya. Dia memandang Ye Chen dengan penuh kemenangan, seolah meminta untuk dipuji. Namun, Ye Chen tidak bereaksi sama sekali. Saat itulah dia menyadari bahwa dia masih mengenakan piyamanya, dan wajahnya menjadi merah padam. Tubuhnya selurus pohon pinus. Terima kasih. Ini sudah sangat larut. Pergi tidur lebih awal. Ye Chen berdiri. Dia tidak ingin mengganggunya lagi. Terlebih lagi, tidak baik bagi seorang laki-laki berada di kamar perempuan pada tengah malam. Wei Ying sadar dan dengan cepat mendukung Ye Chen. Kamu masih terluka. Biarkan aku membantumu. Mereka berdua kemudian pergi ke pintu, dan hendak membukanya ketika seseorang mengetuknya. Pintu terbuka, memperlihatkan Wu Fan berdiri di luar. Guru Wei, sepertinya baru saja terjadi gempa bumi di sini. Biarkan saya melihatnya. Suara itu tiba-tiba menghilang. Wu Fan menatap Wei Ying, yang masih mengenakan piyamanya, lalu menatap Ye Chen, yang bertelanjang dada. Pada pukul 3 pagi, seorang pria dan seorang wanita berada di ruangan yang sama setengah telanjang. Siapapun yang memiliki imajinasi dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Wu Fan ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengungkapkan keprihatinannya pada Wei Ying untuk mencoba memberikan kesan yang baik padanya, tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya. Wanita jalang ini berpura-pura menjadi gadis yang murni dan lugu di depan orang luar, tapi berhubungan dengan pria ini di tengah malam. Apa yang terjadi? Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia telah mengejar Wei Ying selama setengah tahun, tetapi dia kalah dari seorang profesor yang baru saja tiba. Apa haknya yang dimiliki ini untuk mencuri mangsanya? Kemarahan membara di hati Wu Fan. Profesor Wu, mengapa Anda ada di sini pada tengah malam? Wu Fan memelototi Wei Ying dan tidak menjawab. Dia merasa muak dengan wanita ini. Jadi bagaimana jika dia cantik? Dia berbalik dan langsung menuju lift. Mungkin itu karena dia marah, tapi ketika dia sampai di lift, dia mengumpat dengan suara rendah, tidak tahu malu. Meski sangat lembut, Wei Ying dan Ye Chen masih mendengarnya. Wajah Wei Ying menjadi sangat pucat. Siapa sangka Wu Fan, yang selama ini dianggap sebagai pria sejati, justru menyebutnya pelacur. Bagi seorang wanita, ini merupakan penghinaan besar. Wei Ying tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan marah,
Wu Fan, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana aku menyinggung perasaanmu? Saat ini, Wu Fan sudah memasuki lift. Saat pintu akan ditutup, hembusan angin kencang menyapu celah tersebut, dan pintu lift terbuka sekali lagi setelah bersentuhan dengan lengan Ye Chen. Kemudian, tangannya meraih kerah Wu Fan dan melemparkannya ke tanah. Bab 354, Minta Maaf. Bang, Wu Fan merasa seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Dia menatap Ye Chen dengan agresif. Ye Che, beraninya kamu memukulku. Saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Paman saya adalah pemimpin kepolisian di ibu kota. Ye Chen mengabaikan ancamannya dan hanya berkata, mulutmu pantas ditampar. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Meskipun dia berada 2 meter dari Wu Fan, gelombang udara menyapu dan menamparkan pipi Wu Fan. Pipi Wu Fan tidak hanya berubah menjadi merah padam, tetapi beberapa giginya tanggal. Sungguh pemandangan yang tragis. Wu Fan tertegun, dan ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak tahu apa yang baru saja menimpanya. Minta maaf pada Wei Ying. Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan untuk melakukannya, kata Ye Chen. Nada suaranya sangat tenang, tapi juga sangat dingin. Jantung Wu Fan berdebar kencang. Di sisi lain, Wei Ying tidak menyangka Ye Chen akan membantunya. Dia melirik Ye Chen, tapi tidak mengatakan apapun. Punggung Wu Fan basah kuyup oleh keringat. Entah kenapa, suhu di sekitar tubuhnya terus menurun, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia memandang Ye Chen dan Wei Ying. Tentu saja, dia tidak berpikir tamparan itu ada hubungannya dengan Ye Chen. Menamparkan seseorang dari jarak jauh. Seolah-olah hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Mengapa saya harus meminta maaf? Ini sudah larut malam, dan kalian berdua setengah telanjang. Kalian berdua merusak reputasi para guru di universitas. Wu Fan tidak memiliki niat sedikit pun untuk meminta maaf saat dia terus mengoceh. Wei Ying gemetar karena marah ketika mendengar ini, dan air mata mengalir di matanya. Dia difitnah. Dan kamu, Wei Ying, berhentilah menangis. Aku pikir kamu adalah wanita yang murni, tapi aku tidak berharap kamu menjadi wanita yang begitu pelit. Anda tidur dengan orang lain yang jarang Anda temui selama sehari. Karena kamu sangat suka bermain-main, aku yakin ini bukan pertama kalinya bagimu. Kamu mungkin sudah tidur selama ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tangan Ye Chen meraih leher Wu Fan dan mengangkatnya. Perasaan tercekik menyerangnya. Wu Fan berjuang mati-matian, tetapi dia menyadari bahwa mustahil untuk membebaskan dirinya. Biarkan aku pergi. Ye Chen tetap bergeming. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Karena kamu memilih kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah 15 detik, tubuh Anda tidak lagi memasok oksigen ke otak Anda. Begitu otak Anda kekurangan oksigen, Anda akan pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Lagi pula, jika aku menggunakan lebih banyak kekuatan, aku bisa mematahkan lehermu dan mengakhirinya sekarang. Wu Fan panik. Dari tatapan Ye Chen, dia tahu bahwa kata-kata Ye Chen bukanlah ancaman kosong. Orang ini benar-benar akan membunuhnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembuluh darahnya menonjol saat dia berkata dengan suara gemetar, "Aku, maafkan aku. Akulah, siapa, seluruh keluargaku adalah, siapa." Namun, Ye Chen tidak berniat melepaskannya. Wajah Wu Fan berubah menjadi hijau. Matanya merah dan perlahan memutih. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Saat ini, Wei Ying sadar dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Profesor Ye, lupakan saja. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar mati. Jika seseorang meninggal di sini, bagaimana saya bisa tinggal di sini di masa depan?" Mata Ye Chen menyipit dan dia mengangguk. Dia membawa Wu Fan ke lift dengan satu tangan, menekan tombol untuk menurunkannya, dan melemparkan Wu Fan ke dalam. Bang! Lift berguncang, dan Wu Fan terbaring lemah di dalam seperti anjing mati. Pintunya tertutup, lalu sunyi senyap. Ye Chen melirik Wei Ying dan berkata, "Ini hampir jam 4, jadi tidurlah. Kamu masih ada kelas besok." "Baiklah." Wei Ying melihat ke arah lift, lalu melihat luka di dada Ye Chen. Dia mengangguk dan mengingatkannya, "Profesor Ye, Anda juga harus istirahat." Ya, Ye Chen kembali ke unitnya dan melihat kekacauan di sekitarnya. Dia tidak berencana membereskannya. Dia mengeluarkan kuali 100 ramuan dan mulai menyempurnakan penawar racunnya. Pukul 5 pagi, di kediaman keluarga Jiang di ibu kota. Jiang Zhenye terhuyung,
dan vitalitas di tubuhnya sepertinya perlahan memudar. Bahkan sebelum dia mencapai gerbang kediaman keluarga Jiang, tubuhnya mencapai batasnya dan dia pingsan dan kehilangan kesadaran. Ketika dua ahli yang menjaga pintu keluarga Jiang melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengerut. Mereka buru-buru bergegas ke depan dan membantu Jiang Zhenye berdiri dan bersiap membawanya ke suatu tempat di dalam kediaman dengan energi spiritual yang kaya untuk pulih. Emosi mereka kacau, karena mereka tahu betapa kuatnya Jiang Zhenye. Meskipun dia bukan ahli terkuat di keluarga Jiang, hampir tidak ada seorang pun di ibu kota yang mampu melukainya sejauh ini. Selain itu, siapapun yang melakukannya jelas tidak keberatan menyinggung seluruh keluarga Jiang. Tuan Tua Jiang memiliki kebiasaan bangun pagi. Sebelum fajar, dia akan berlatih seni bela diri di halaman. Suara tinjunya yang menembus udara bisa terdengar, dan setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan tanah bergetar. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menatap ketika dia melihat Jiang Zhenye digendong masuk. Ekspresinya berubah drastis saat dia bertanya kepada kedua penjaga itu, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Ketika mereka berdua melihat Tuan Tua Jiang, mereka segera menjelaskan, Tuan Tua, kami menemukannya di luar, terluka parah, jadi kami segera membawanya ke dalam untuk mengobati lukanya. Tuan Tua Jiang maju selangkah dan meletakkan dua jari di dada Jiang Zhenye. Dia menemukan banyak tulang Jiang Zhenye yang patah. Jika Jiang Zhenye bukan seorang praktisi seni bela diri kuno, segalanya akan menjadi lebih buruk. Selain itu, kekuatan hidup dan energi Jiang Zhenye telah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Saat ini, dia seperti orang cacat, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun dari komanya. Alis tajam Tuan Tua Jiang berkerut, dan gelombang badai muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah meminta Jiang Zhenye untuk mengambil kembali harta luar angkasa dari Beastars itu, dan untuk melumpuhkan itu jika dia menghadapi perlawanan. Namun, orang yang akhirnya menjadi lumpuh adalah Jiang Zhenye. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya itu memiliki kemampuan untuk melukai Jiang Zhenye seperti ini. Tidak mungkin seseorang dengan akar fana bisa mencapai hal ini. Bahkan jika dia seorang jenius, mustahil baginya untuk menjadi sekuat ini hanya dalam 5 tahun. Pikirannya berputar cepat. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dia pikirkan adalah bahwa Jiang Zhenye telah berhasil mengambil kembali harta karun itu, tetapi telah disergap oleh orang lain dalam perjalanan pulang. Ada seseorang yang mengincar keluarga Jiang. Brengsek. Namun, bagaimanapun juga, itu yang harus disalahkan. Di mata Tuan Tua Jiang, nyawa Beastars itu jauh lebih berharga dibandingkan nyawa Jiang Zhenye. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Jiang Zhenye. Setelah itu, wajah pucat Jiang Zhenye menjadi sedikit kemerahan, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan lebih lanjut. Tuan Tua Jiang memerintahkan para penjaga untuk membawa Jiang Zhenye masuk, dan memanggil dokter dewa terbaik di ibu kota. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Perawatan mereka memperbaiki kondisi Jiang Zhenye, tetapi karena alasan tertentu, Jiang Zhenye tidak mau bangun. Seolah-olah seseorang telah memantrainya. Tuan Tua Jiang telah mengundang lebih banyak dokter surgawi, tetapi itu sia-sia. Jiang Zhenye tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Tuan Tua Jiang sangat jelek. Jika Jiang Zhenye tidak bangun, dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Bab 355, Masalah yang akan datang. Tiba-tiba, Tuan Tua Jiang memperhatikan jari Jiang Zhenye. Ada bekas darah di kelima jarinya, dan racun hitam telah hilang sama sekali. Sepertinya serangan cakarnya melukai lawannya. Anak itu mungkin menjadi cacat. Racun ini adalah sesuatu yang tidak ada obatnya di dunia seni bela diri Huaxia. Sekalipun hal itu tidak membunuhnya, hal itu akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Masa depannya sebagai seniman bela diri telah berakhir. Abe Asteris Start seperti dia berani melawan keluarga Jiang. Sekarang dia akan menanggung akibatnya. Universitas Capital City, apartemen guru. Setelah berhasil menyempurnakan penawarnya, Ye Chen segera mengkonsumsinya, dan racunnya hilang sepenuhnya. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi lagi. Setelah beberapa waktu, Ye Chen perlahan bangun dan menghirup udara keruh. Naga darah itu juga membenamkan kembali ke dalam tubuhnya. Setelah semalaman berkultivasi, naga darah itu menjadi lebih besar. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa hanya ada 3 hal yang bisa membuat naga darah lebih kuat. Pertama, budidaya. Kedua, peluang dan harta. Ketiga, darah dan kemarahan.
Semakin banyak orang yang dia bunuh, dan semakin kuat lawannya, semakin kuat pula naga darahnya. Dia berdiri dan pergi ke jendela, memandang ke kampus universitas di bawah. Masih ada 1 hari lagi. Penjara hantu akan dibuka pada tengah malam besok, dan 1/11 akhirnya bisa melihat orang tuaku. Melihat hal ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Selama 5 tahun penuh, dia mengira orang tuanya telah meninggal, jadi ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya masih hidup, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih bersemangat daripada dia. Keluarga Jiang dan Lin Juelong bukanlah prioritasnya di ibu kota, orang tuanya adalah prioritasnya. Tentu saja, begitu dia menyelamatkan orang tuanya, dia secara pribadi akan membawa mereka ke keluarga Jiang di ibu kota untuk mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik mereka. Adapun Lin Juelong, dia akan membuatnya membayar ribuan kali lipat atas apa yang dia lakukan pada orang tuanya saat itu. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ye Chen bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa orang itu. Ketika dia membuka pintu, Wei Ying sedang berdiri di luar dengan beberapa roti dan susu kedelai. Ini sarapan yang kubelikan untukmu. Bagaimana lukamu? Ye Chen mengambil sarapan dan tersenyum. Terima kasih. Tidak ada yang serius. Apakah kamu ingin mengganti perbannya? Saat saya mengikuti pelatihan pertolongan pertama, saya diberitahu bahwa luka perlu dibersihkan setiap hari, kata Wei Ying cemas. Kemarin, Ye Chen tidak hanya membantu ibunya, tetapi dia juga membela ibunya dan meminta Wu Fan meminta maaf padanya. Kesannya terhadap Ye Chen telah meningkat secara signifikan sejak pertama kali bertemu dengannya. Ini juga pertama kalinya dia membelikan sarapan untuk pria selain ayahnya. Tidak perlu untuk itu. Lukaku sudah sembuh, kata Ye Chen. Wei Ying tertegun dan memutar matanya ke arah Ye Chen. Profesor Ye, apakah Anda bercanda? Lukamu membutuhkan waktu setidaknya seminggu untuk sembuh. Ye Chen tidak mau menjelaskan lebih jauh. Dia melepas kausnya lalu melepas perbannya. Wei Ying tercengang. Bekas luka kemarin benar-benar hilang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ada pil abadi yang nyata di dunia, itu tidak seajaib itu, bukan? Mulutnya ternganga, dan matanya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Dia menatap Ye Chen seolah-olah dia melihat hantu. Apakah kamu lupa kalau aku sebenarnya juga seorang dokter? Kebetulan saya punya obat yang bisa menyembuhkan bekas luka dan luka. Wei Ying akhirnya teringat apa yang terjadi pada ibunya kemarin dan menyadari. Meskipun semua yang ada di depannya berada di luar pemahamannya, kenyataannya ada tepat di depan matanya. Apalagi yang bisa dia katakan? Kalau begitu, Profesor Ye, saya akan pergi ke kelas dulu. Ngomong-ngomong, hari ini, kepala sekolah secara pribadi mengatur pertemuan makan malam di restoran Yongwei Xuan, dan mengundang semua guru dan profesor. Dia memintaku untuk mengundangmu. Apakah kamu tertarik untuk pergi? Tidak, Ye Chen menolak. Wei Ying sedikit kecewa, tapi mengangguk dan berjalan keluar. Di seluruh universitas, satu-satunya orang yang berani menolak kepala sekolah mungkin adalah Ye Chen. Namun, identitas Ye Chen istimewa. Dia telah melihat sedikit dari kemampuannya, jadi dia percaya bahwa kepala sekolah mungkin tidak punya hak untuk mempersulitnya. Dia ingin bertanya pada Ye Chen tentang identitasnya beberapa kali, tetapi kata-kata itu tersangkut di ujung lidahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpura-pura bahwa Ye Chen hanyalah seorang profesor universitas biasa. Setelah Wei Ying pergi, Ye Chen hendak melanjutkan berkultivasi ketika dia melihat sosok lain di ruangan itu. Anehnya, itu adalah Lu Hansuang. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Apakah kamu menghantuiku? Itukah sebabnya kamu tidak bisa tinggal di provinsi Jiangnan dan datang ke ibu kota? Lu Hansuang menggelengkan kepalanya. Ye Chen, aku tahu kamu akan menimbulkan masalah di ibu kota, tapi segalanya meledak lebih cepat dari yang aku kira. Dengan itu, sebuah tablet muncul di tangan Lu Hansuang, dan dia melemparkannya ke Ye Chen. Namamu sudah muncul di halaman depan situs resmi Istana Suemei. Orang-orang besar di markas besar itu sudah membuat marah, dan telah memanggil kembali sebagian besar pembunuh dalam persiapan untuk menghadapimu. Saya salah satu dari mereka. Tempat Anda tinggal sekarang, tingkat kekuatan tempur Anda, dan detail lainnya, semuanya ada di situs resmi. Tidak akan lama lagi Istana Suemei mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk membunuhmu. Tidak ada yang pernah membuat orang-orang dari Istana Suemei begitu takut. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Anda atau menertawakan Anda. Ye Chen tidak menyangka Istana Suemei akan mengerahkan begitu banyak orang untuk menghadapinya. Dia berpikir sejenak dan berkata,
Lu Hansuang, kamu pasti tahu di mana markas besar Istana Suemei, kan? Saya tidak suka ancaman, jadi karena itu ancaman, saya hapus saja. Lu Hansuang menggelengkan kepalanya. Persahabatan adalah persahabatan. Jangan lupa bahwa saya masih anggota Istana Suemei. Saya sudah melanggar peraturan Istana Suemei dengan memperingatkan Anda kali ini. Bahkan jika aku memberitahumu di mana markasnya berada, itu tidak ada gunanya. Kamu hanya akan menuju kehancuranmu sendiri. Ye Chen menyipitkan matanya dan melepaskan aura pembunuh. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Tubuh Lu Hansuang berdiri di depan ambang jendela yang hancur. Dia melihat ke lokasi kehancuran kemarin yang belum dibersihkan, dan tiba-tiba berkata, saya di sini untuk mengingatkan Anda akan satu hal. Fondasi Anda di ibu kota tidak stabil dan kekuatan Anda tidak mencukupi. Sebaiknya Anda meninggalkan Capital City University sekarang. Karena besok malam, setidaknya 30 pembunuh bayaran dari Istana Suemei akan datang ke sini untuk membunuhmu. Kali ini, para tetua juga akan mengambil tindakan. Istana Suemei telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari dan memanggil para ahli dari seluruh dunia. Mereka siap berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Suara dinginnya bergema di seluruh ruangan. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen berubah sedikit aneh. Sejujurnya, dia tidak takut dengan para pembunuh ini. Namun, kedatangan mereka bertepatan dengan pembukaan penjara hantu. Siapa yang tahu kehancuran macam apa yang akan menimpa universitas besok malam? Dengan banyaknya kekuatan yang ada, konflik dan situasi kemungkinan besar akan menjadi tidak terkendali. Lu Hansuang menyadari keterkejutan Ye Chen dan sedikit kejutan muncul di sudut mulutnya. Ternyata orang ini juga takut. Dia mengira Ye Chen tidak takut. Aku akan berhenti di situ saja. Apakah Anda pergi atau tidak, itu urusan Anda. Segera, berita ini akan menyebar ke seluruh lingkaran pembunuh Huaxia. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa hidup sampai lusa. Setelah mengatakan itu, Lu Hansuang melompat turun dan meluncur ke bawah kawat baja dengan anggun, meninggalkan Ye Chen sendirian di kamar. Dia menyipitkan matanya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan batu hitam itu dan memasuki makam samsara. Jadi bagaimana jika ada 30 pembunuh? Seorang ahli perkasa kuno akan lebih dari cukup untuk menangani semuanya. Bab 356, Mencari Istana Suemei. Makam Samsara. Ye Chen berjalan menuju dua batu nisan. Penjara hantu akan dibuka besok, jadi tidak ada kesalahan yang boleh terjadi. Istana Suemei tidak punya tenaga dalam membuat persiapan untuk membunuhnya. Namun, mereka lupa bahwa dialah pemburunya, bukan mangsanya. Karena mereka telah memutuskan untuk melawannya, dia akan memastikan bahwa mereka terhapus dari muka bumi. Dia tidak ingin apapun atau siapapun ikut campur ketika penjara hantu dibuka pada tengah malam besok. Tidak ada yang diizinkan menjadi penghalang antara dia dan orang tuanya. Dia akan menghapus setiap variabel. Sebagai salah satu organisasi pembunuh terkemuka di Huaxia, Istana Suemei memiliki pengaruh besar di dunia seni bela diri. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Pasti akan sulit baginya untuk menghancurkannya sendirian. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan jika dia menggunakan makam samsara. Namun, dia tidak berniat untuk segera mengaktifkannya, karena waktu dan kesempatan juga penting. Bagaimanapun, para ahli perkasa kuno ini memiliki waktu terbatas di bumi setelah dia memanggil mereka. Dia tidak bisa membiarkan waktu yang terbatas ini terbuang sia-sia. Setelah memastikan bahwa kedua batu nisan tersebut dapat diaktifkan, dia menelepon Xiang Chengdong. Dia bermaksud menyampaikan informasi tersebut kepada Xiang Chengdong dari Aliansi Kedokteran. Di permukaan, dalam hal status, Aliansi Kedokteran setara dengan Departemen Seni Bela Diri. Meskipun mereka tidak sekuat itu, Xiang Chengdong pasti akrab dengan beberapa hal di dunia seni bela diri Huaxia. Sampai jumpa di gerbang universitas 20 menit lagi. Di ujung telepon yang lain, Xiang Chengdong sedikit terkejut dan setuju. Ya, tapi Tuan Ye, kebetulan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda juga. 20 menit kemudian, di pintu masuk universitas, di dalam maibah tertutup dengan jendela berwarna surgawi. Ketika Ye Chen bertemu Xiang Chengdong, dia hendak berbicara ketika Xiang Chengdong menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Ya, aku baru saja mendapat kabar bahwa Istana Suemei akan menyerangmu besok. Mereka bahkan telah menangguhkan misi para pembunuh teratas dan memindahkan mereka semua kembali. Ye Chen melihat sekilas informasi itu dan mengesampingkannya. Aku tahu. Ya,
Apakah Anda memerlukan aliansi kedokteran untuk membuat pernyataan untuk Anda? Selama kami merilis berita bahwa Anda adalah kepala konsultan kami, Istana Suemei pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Meskipun mereka masih akan mencoba membunuh Anda, mereka harus menunda upaya tersebut selama beberapa hari. Istana Suemei adalah sampah dunia seni bela diri yang mengincar Anda, Tuan Ye. Suara Siang Chengdong sedikit marah. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Saya tetap menghubungi Anda mengenai masalah ini. Kamu pastinya tahu lokasi markas besar Istana Suemei, kan? Mata Siang Chengdong menyipit. Dia secara alami menebak apa yang sedang terjadi dan berseru, Tuan. Ya, kamu tidak berpikir untuk menyerang Istana Suemei, kan? Tidak. Istana Suemei memiliki fondasi yang kuat dan banyak ahli. Markas besar Istana Suemei pasti akan sangat berbahaya sekarang karena mereka telah memanggil kembali para pembunuh bayaran itu. Mohon pertimbangkan kembali, Tuan Ye. Saya tidak membutuhkan saran Anda. Aku hanya ingin tahu di mana markas besar Istana Suemei berada. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan ada hubungannya dengan aliansi kedokteran di masa depan. Kata-kata Ye Chen dingin. Wajah Siang Chengdong sedikit pucat, tetapi ketika dia mengingat pemandangan mengerikan di ruang alkimia saat itu, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Ya, markas besar Istana Suemei berada di dekat Danau Haijin di ibu kota. Ada formasi di sana. Selama Anda menghancurkan formasi, Anda akan dapat melihat markas besar Istana Suemei. Saya mendengar bahwa wilayah mereka mencakup lebih dari 10 hektar. Meskipun ini bukan rahasia, sangat sedikit kekuatan yang mencoba menyusup ke sana karena betapa berbahayanya. Tuan Ye, mohon berpikir 2 kali. Mengerti. Ye Chen lalu membuka pintu mobil dan keluar. Namun, Siang Chengdong buru-buru bertanya, Tuan. Ya, apakah Anda memerlukan ahli aliansi kedokteran saya untuk pergi bersama Anda? Tidak, satu saja sudah cukup. Pintu mobil tertutup. Siang Chengdong berpikir keras. Meskipun Ye Chen telah memicu petir surgawi di ruang alkimia hari itu dan membuka segel ahli penjara hantu, ini benar-benar berbeda dari apa yang Ye Chen coba lakukan sekarang. Ini adalah pertempuran, pertarungan satu lawan banyak. Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata, bawa saya ke Danau Haijin. Ya, Ketua. Pada saat yang sama, di kantor khusus di ibu kota. Zheng Renjue memiliki kebiasaan masuk ke situs Istana Suemei setiap hari. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas sebagian besar seniman bela diri Huaxia. Jika dia menemukan nama di situs pembunuhan Istana Suemei yang tidak boleh dibunuh, dia akan mengirim seseorang untuk memperingatkan mereka. Hubungannya dengan Istana Suemei tidak istimewa. Bagaimanapun, yang satu berada di tempat terbuka, sementara yang lainnya tersembunyi. Dia tidak boleh terlalu dekat, kalau tidak akan ada kritik. Zheng Renjue menyeduh secangkir teh dan hendak menyesapnya ketika dia melihat gambar besar dan teks terpampang di halaman depan situs resmi Suemei. Ekspresinya berubah sangat aneh, tetapi segera, senyuman muncul di wajahnya. Senyuman yang sangat menyeramkan. Itu karena foto itu tidak lain adalah Ye Chen. Sebelumnya, bawahannya telah menyewa seorang pembunuh bayaran dari Istana Suemei untuk membunuh Ye Chen di Provinsi Jiangnan. Namun, pembunuhnya telah gagal, dan Ye Chen masih hidup dan sehat. Tak hanya itu, Ye Chen bahkan pergi ke Provinsi Huian hingga menimbulkan keributan. Karena itu, dia tidak lagi menaruh harapan pada Istana Suemei, karena mereka bahkan tidak dapat menyingkirkan satu anak pun. Sampah seperti itu. Dia juga ingin berurusan dengan Ye Chen. Namun, seorang pengkhianat muncul di antara barisan mereka dan dia kehilangan dokumen penting. Karena itu, dia terpaksa menunda sementara rencananya untuk membunuh Ye Chen. Jadi, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tampaknya Ye Chen entah bagaimana telah benar-benar menyinggung Istana Suemei. Dilihat dari betapa pentingnya masalah ini, Istana Suemei pasti akan tampil habis-habisan kali ini. Sempurna. Sejujurnya, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menahan pengepungan habis-habisan yang dilakukan oleh para ahli Istana Suemei, meskipun mereka harus membayar mahal untuk memenggal kepalanya. Saat dia merasa senang dengan masalah ini, dia memperhatikan alamat yang tercantum di situs web. Universitas Ibu Kota. Dia menyipitkan matanya dan langsung mengerti. Sepertinya anak ini berencana memasuki penjara hantu. Hehe, apa menurutnya semudah itu? Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri dari Istana Suemei, aku tidak akan membiarkanmu mengambil satu langkah pun ke dalam. Ibu Kota, Danau Haijin.
Daerah ini terletak di pinggiran barat ibu kota. Letaknya sangat terpencil dan sebagian besar ditutupi oleh lahan pertanian. Pemerintah ibu kota belum mempunyai rencana untuk mengembangkan kawasan ini. Danau Haijin adalah danau air tawar kecil. Dinamakan Danau Haijin karena beberapa ratus tahun yang lalu, seseorang datang ke sini untuk mencari emas. TN, Danau Emas. Ye Chen keluar dari taksi. Angin dingin bertiup dan tempat itu tampak agak suram. Tempat yang disebutkan Siang Chengdong seharusnya berada di dekatnya. Ye Chen menutup matanya. Samar-samar dia bisa merasakan riak formasi di bawah tanah. Bahkan medan magnet di sini telah diubah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan di dalam tubuhnya naga darah itu meraung dan penuh semangat juang. Menelusuri fluktuasi spiritual dari formasi, Ye Chen menuju ke hulu. Semakin jauh dia melangkah, semakin rendah tekanannya, membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, mata Ye Chen menyipit. Dia memperhatikan bahwa daun-daun yang berguguran tidak jauh dari situ berjatuhan ke samping. Itu ada di sana. Daun-daun berguguran menunjuk ke pintu masuk istana Suemei. Bab 357, dia di sini. Ye Chen melihat ke arah yang ditunjuk oleh daun-daun berguguran. Dia bisa melihat jejak formasi di udara, yang tersembunyi. Hanya mereka yang melihat lebih dekat yang dapat menemukannya. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan bergegas ke formasi dalam sekejap mata. Menekankan jarinya ke benda itu, dia merasakan ada semacam penghalang di depannya. Mencoba menghentikanku dengan metode seperti ini. Dan di sini saya bertanya-tanya formasi kuat seperti apa yang telah mereka buat. Ye Chen mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan mengeluarkan setetes darah, yang jatuh ke formasi dan menghilang. Kemudian, formasi itu tampak bergetar dan terguncang. Ye Chen menghunus pedang pembunuh naga dan mengayunkannya ke formasi, membuat lubang pada penghalang. Ada dunia lain di dalam. Di dalam, ada sebuah istana yang besar dan megah, dan dia tahu bahwa energi spiritual di sini jauh lebih melimpah daripada di luar. Siapa sangka tempat seperti itu tersembunyi di kawasan lahan pertanian sepi di pinggiran barat ibu kota. Ye Chen menggunakan satu tangan untuk merobek penghalang hingga cukup lebar untuk masuk ke dalam, dan kemudian dia menyelinap masuk. Begitu dia masuk, dua suara tajam terdengar di telinganya. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Ye Chen menoleh ke sumber suara dan menemukan dua pria kekar berjas hitam sedang menatapnya. Ada tanda bunga plum berwarna merah darah tercetak di pakaian mereka, dan niat membunuh mereka terlihat jelas. Istana Suemei, siapa kamu? Tunjukkan padaku token plum berdarahmu atau mati. Keduanya menyadari bahwa pakaian Ye Chen tidak dikenal, dan segera menjadi waspada dan mengeluarkan senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Ye Chen mengamati sekeliling dan tidak menemukan orang lain. Lalu, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu bertanya padaku. Jangan mencoba berpura-pura. Siapa lagi yang ada di sini selain kamu? Saya di sini untuk menghancurkan istana Suemei, jawab Ye Chen dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bersinar dan menghilang. Sebuah bayangan melintas di antara kedua tubuh pria itu, ketika helayan ki sejatinya membentuk bilah tak kasat mata yang menyerang kedua pria itu. Saat mereka berdua bereaksi, mereka menyadari bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Sebelum mereka dapat mengucapkan sepatah kata pun, darah muncrat dari tubuh mereka seperti air mancur, dan luka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Bahkan belum ada waktu bagi mereka untuk membunyikan alarm sebelum tubuh mereka roboh ke tanah, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Ye Chen mengabaikan mayat mereka dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Begitu dia melangkah lebih jauh, dia melihat istana megah di kejauhan. Kemungkinan besar ada banyak ahli yang menunggunya di dalam. Sejujurnya, jika dia bisa mengambil alih istana Suemei, itu akan menjadi hal yang bagus. Dia membutuhkan kekuatan di ibu kota. Jika istana Suemei bersedia bergabung dengan Aula Kegelapan, dia bisa menugaskan Ye Lingtian untuk memimpin kekuatan baru ini. Jika istana Suemei tidak bekerja sama, maka itu akan menjadi sejarah hari ini. Mata Ye Chen berkilat dingin saat dia berjalan menuju istana. Pada saat yang sama, ada hampir 50 pembunuh bayaran berkumpul di aula utama, termasuk orang tua, anak-anak, wanita dan pria. Orang-orang ini pandai menyamar dan membunuh orang secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, mereka semua juga merupakan seniman bela diri yang kuat. Banyak dari mereka bahkan menjalankan misinya di luar negeri karena penguasa istana tidak membatasi ambisinya di Huaxia.
Di platform tinggi ada kursi batu yang diukir berbentuk harimau. Energi spiritual terpancar dari kursi batu, menunjukkan betapa berharganya kursi batu itu. Pria parubaya yang duduk di kursi batu adalah penguasa istana-istana Suemei, Zhan Tao. Tubuh Zhan Tao memancarkan aura jahat yang kuat yang tampak hampir nyata. Tatapannya saja sudah cukup membuat jantung berdebar. Tiba-tiba, Zhan Tao berdiri. Matanya menyapu kerumunan saat dia berkata, "Kalian semua harusnya tahu mengapa saya meminta kalian untuk membatalkan misi kalian dan kembali." Kita tahu. Raungan pengakuan terdengar dari bawah. Lu Hansuang dan Ling Feng juga ada di antara mereka. Zhan Tao mengangguk dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia berkata, "Sejak ayahku menyerahkan istana Suemei kepadaku, kami tidak pernah menghadapi lawan yang merepotkan dan tidak pernah gagal berulang kali. Namun, satu orang seperti itu kini telah muncul, dan menghalangi istana Suemei. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Potong kepalanya dan serap esensi darahnya." Raungan mengejutkan lainnya bergema di aula. "Bagus, sangat bagus. Besok malam, izinkan saya bertanya, berapa menit yang diperlukan untuk melumpuhkan anak ini dan membawa kepalanya ke saya?" Suara Zhan Tao terdengar lagi, dingin dan bermartabat. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria bertopeng berdiri dan meraung, "Tuan Istana, beri saya waktu 30 detik. Aku pasti akan mencabik-cabiknya." Pada saat yang sama, pria berjanggut lainnya dengan pedang tajam berdiri dan berkata dengan percaya diri, "Tuan Istana, 30 detik terlalu lama. Beri saya 10 detik dan satu orang akan memenggal kepalanya secara pribadi. Aku bahkan tidak membutuhkan senjata. Dia tidak memenuhi syarat untuk membuatku menarik senjataku." Zhan Tao mengangguk. Dia sangat puas dengan jawaban ini, namun dia tetap berkata, "Meskipun Anda adalah elit istana Suemei dan sangat kuat, rakyat kami telah jatuh ke tangan kecil ini lebih dari sekali. Untuk amannya, saya akan memilih 30 orang dari antara Anda. Penatuahe akan memimpin kelompok dan memasang jaring yang tak terhindarkan di Capital City University. Dia pasti akan mati. Kami akan memperhatikan perintahmu, Tuan Istana." Ling Feng dan Lu Hansuang menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka berharap Ye Chen sudah meninggalkan Capital City University. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Bayangan hitam menyerang Zhan Tao dengan sangat cepat. Melihat bayangan ini hendak menghampirinya, Zhan Tao mencibir dan melepaskan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan itu dipenuhi aura jahatnya saat menyapu ke arah bayangan hitam. Ya ampun! Yang mengejutkannya, bayangan yang terbang ke arahnya adalah sebuah kepala. Terlebih lagi, kepala ini milik seorang ahli dari istana Suemei. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Kepala siapa itu dan mengapa ada di sini? Di tengah kebingungan, terdengar langkah kaki memasuki aula, dan semua orang berbalik untuk melihat siapa orang itu. Berjalan santai ke arah mereka adalah seorang pria muda berpakaian kasual dengan tangan di saku. Dia tampak sangat tenang dan tidak terpengaruh. Ketika mereka melihat wajah pemuda itu dengan jelas, mereka tercengang, dan bahkan suara nafas tidak terdengar di aula. Semuanya seperti patung yang berdiri terpaku di tanah. Bukankah ini target pembunuhan mereka? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia ada di sini? Ini adalah istana Suemei. Di tengah kerumunan, ekspresi Ling Feng sangat ketakutan, dan mata Lu Hansuang membelalak saat dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Dia benar-benar datang ke sini. Apakah dia sedang mencari kematian? Bab 358/30 detik. 10 detik. Kemunculan Ye Chen di sini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba. Istana Suemei telah ada selama bertahun-tahun, namun tidak pernah ada target pembunuhan yang datang ke markas mereka atas kemauannya sendiri. Mungkinkah orang ini bosan hidup? Kelompok itu menjadi gelisah ketika gelombang niat membunuh terfokus pada Ye Chen. Lu Hansuang akhirnya sadar kembali, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk memperingatkan Ye Chen sebelumnya, namun orang ini masih muncul di sini. Dia mengira permintaan Ye Chen untuk lokasi markas istana Suemei hanyalah keberanian palsu, tapi sepertinya orang ini adalah orang bodoh yang keras kepala. Mendesah. Lu Hansuang menghela nafas dalam hati. Dia telah menyaksikan Ye Chen bangkit di provinsi Jiangnan, jadi dia merasa sedikit menyesal harus menyaksikannya mati hari ini. Ayahnya, Lu Lingfeng, merasakan hal yang sama. Di platform tinggi, bibir Zhan Tao membentuk senyuman. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke bawah.
4 sosok mengikuti di belakangnya dan mendarat di tanah juga. Ini adalah 4 tetua istana Suemei. Kelompok itu memberi jalan bagi mereka, dan saat mereka berjalan di tengah, niat membunuh di udara terlihat jelas. Ketika Zhan Tao berada 10 meter dari Ye Chen, dia berhenti. Sepertinya kamu telah membunuh semua ahli istana Suemei di luar, kan? Ye Chen diam saja. Pa. Zhan Tao bertepuk tangan dan berkata dengan nada sarkastik, Ye Chen, harus kuakui bahwa kamu adalah jenius paling menakjubkan yang pernah kulihat. Begitu banyak ahli dari istana Suemei saya yang jatuh ke tangan Anda. Jika kamu dan aku bukan lawan, dan jika tidak ada dendam di antara kita, mungkin kita bisa menjadi teman. Ye Chen mengeluarkan tangannya dari sakunya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Pertama, orang mati tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Kedua, kamu terlalu banyak mengutarakan omong kosong. Zhan Tao tidak menunjukkan tanda-tanda iritasi. Lagi pula, dari sudut pandangnya, kehadiran Ye Chen di sini mirip dengan memberikan dirinya di atas piring perak. Hasilnya sudah diputuskan. Jika mereka tidak bisa menghadapi seorang anak yang belum menumbuhkan rambut, maka istana Suemei tidak akan punya tempat di Huaxia. Ye Chen, istana Suemei kami bukannya tidak masuk akal. Saya tahu Anda memiliki harta karun luar angkasa itu. Berikan padaku dan bersujud beberapa kali untuk meminta maaf. Jika kamu melakukan itu, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Tidak ada kehangatan di mata Ye Chen. Pedang pembunuh naga telah muncul di tangannya. Dia menjawab dengan tenang, sampah seperti kamu yakin bisa membuatku berlutut. Hari ini, kamulah yang akan berlutut. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Hanya ada segelintir orang di Huaxia yang berani menghina penguasa istana-istana Suemei. Bahkan jika seseorang mengabaikan kekuatan Zhan Tao, orang di belakangnya sudah cukup membuat semua orang waspada. Meski begitu, Ye Chen tidak segan-segan menghina Zhan Tao di depan banyak orang. Ini tidak bisa dimaafkan. Zhan Tao tidak mengatakan apapun. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Ye Chen lagi, ekspresinya berubah menjadi ganas. Tuan Istana, Jiang Yun meminta untuk melawannya. Aku akan membunuhnya dalam 30 detik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seorang pria bertopeng keluar. Ini adalah orang yang mengatakan bahwa dia bisa memenggal kepala Ye Chen dalam 30 detik. Aura pembunuh yang kuat menyapu Ye Chen. Jelas sekali orang ini ingin pamer di depan Zhan Tao. Aura Jiang Yun terus meningkat, dan dengan teriakan, dia melompat 3 meter ke udara dan melemparkan tinjunya ke arah Ye Chen. Para ahli lainnya juga ingin bergegas masuk dan membunuh Ye Chen bersama-sama, tetapi ditahan oleh Zhan Tao. Dia sangat ingin tahu betapa menakutkannya keterampilan seni bela diri Ye Chen baginya hingga mampu membunuh begitu banyak pembunuh top istana Suemei. Ye Chen memandang tinju yang turun dengan jijik. Bunuh aku dalam 30 detik. Lalu tahukah kamu berapa detik yang aku perlukan untuk membunuhmu? Jiang Yun tercengang, tapi sebelum dia bisa bereaksi, jawabannya sudah terdengar di telinganya. 1 detik. Pada saat ini, Ye Chen menekuk lututnya dan menyerang Jiang Yun. Ki sejati Ye Chen tiba-tiba meletus, saat tubuh penyerangnya menabrak langsung ke Jiang Yun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dikirim terbang. Bang! Tubuh Jiang Yun terhempas ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Lebih penting lagi, tubuhnya hancur total, dan terpelintir pada sudut yang tidak wajar. Dari genangan darah dan mata tak bernyawa, terlihat jelas bahwa dia sudah mati. Mendesis. Para ahli istana Suemei tersentak. Mereka tahu bahwa Ye Chen sangat kuat. Jika tidak, tidak mungkin begitu banyak ahli jatuh ke tangan Ye Chen. Namun, melihatnya sendiri adalah perasaan yang sangat berbeda. 1 serangan. Hanya itu yang diperlukan. Wajah Lu Hansuang menjadi pucat saat dia melirik ke arah Lu Linfeng. Kedua mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka ingat bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan Ye Chen sebulan yang lalu. Meskipun dia sangat kuat pada saat itu, dia tidak begitu menakutkan. Selain itu, mereka tahu betapa kuatnya Jiang Yun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tatapan dingin Ye Chen melesat ke arah lain. Terhadap ahli yang mengatakan dia akan membunuh Ye Chen dalam 10 detik. Pakar ini segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tanpa sadar mundur, tetapi sudah terlambat. Sesosok melintas melewati matanya, dan Ye Chen hampir secara ajaib muncul di depannya. Teknik gerakan hantu macam apa ini? Itu terlalu cepat. Ahli ini jauh lebih kuat dari Jiang Yun,
dan pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun membuatnya secara naluriah mengambil posisi bertarung. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah bayangan hitam yang mendekat. Kamu mendekati kematian. Kemudian, bayangan hitam itu berhenti di jalurnya, dan segalanya menjadi jelas. Tangan Ye Chen memegang bilah pedang sambil menatap tajam ke arah ahlinya. Senyumannya membuat sang ahli merasakan gelombang ketakutan yang tak ada habisnya. Seberapa kuatkah anak ini? Merusak. Ye Chen meludah saat dia menyalurkan ki aslinya ke tangan dan lengannya, menghancurkan pedangnya. Kekuatan yang dihasilkan oleh serangannya juga disalurkan ke lengan ahlinya, menyebabkan lengan itu hancur. Kekuatan macam apa ini? Hati sang ahli sedang kacau. Bab 359, dipaksa bertindak. Dia telah membunuh begitu banyak ahli seni bela diri di Huaxia, tetapi belum pernah menemui keberadaan yang begitu menakutkan. Apakah anak ini memenuhi syarat untuk menduduki peringkat teratas dalam peringkat Grandmaster Huaxia? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Ye Chen telah melayangkan pukulan ke arahnya. Itu sederhana dan lugas, tapi... Bang! Semua orang melihat lengan sang ahli tertekuk, lalu retak sebelum tinju itu menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Dengan suara keras, tubuh itu mendarat di kaki Zhan Tao. Kedua lengan pria itu patah dan berlumuran darah, dan dia sudah meninggal. Pada saat ini, seluruh aula terdiam saat niat membunuh dingin Ye Chen melanda semua orang. Mata mereka tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan, teror dan ketidakpercayaan. Pembunuh istana Suemei telah membunuh setidaknya 10.000 ahli seni bela diri selama bertahun-tahun. Namun, pada saat ini, dua pukulan sederhana ini membuat para pembunuh bayaran mereka gemetar. Wajah Zhan Tao menjadi hitam seperti batu bara. Ye Chen telah menerobos masuk ke markas besar istana Suemei dan membunuh dua pembunuh bayaran tepat di depan hidungnya. Ini mirip dengan menamparkan wajahnya secara langsung, dan akan sangat merusak reputasinya begitu tersiar kabar. Namun, ketika dia memelototi Ye Chen, hanya tatapan dingin yang dia terima sebagai tanggapan. Niat membunuh mereka bertabrakan satu sama lain, dan fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Itu membuat setiap pembunuh di sini merasa sangat tidak nyaman. Zhan Tao meraung, pembunuh dari istana Suemei, perhatikan perintahku. Kelilingi dan bunuh dia. Tak kenal belas kasihan. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu, namun tidak ada yang bergerak sama sekali. Siapa yang berani mencari masalah dengan iblis itu? Zhan Tao hampir tidak bisa menahan amarahnya. Siapapun yang dapat memenggal kepalanya akan segera dipromosikan ke posisi penatua. Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang menjadi merah karena keserakahan. Para tetua istana Suemei menikmati sebagian besar sumber daya istana Suemei, dan dengan demikian menjadi lebih kuat lebih cepat daripada mereka. Bukan hanya itu, begitu seseorang menjadi tetua istana Suemei, mereka tidak perlu lagi membunuh siapapun. Mereka hanya harus menikmati kekayaan mereka dan fokus untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah tujuan akhir dari setiap pembunuh di istana Suemei. Hampir seketika, 20 angka menyerang Ye Chen. Ini hampir setengahnya. Ye Chen menatap mereka dengan dingin saat dia menyalurkan ki aslinya ke tangannya. Angin mulai bertiup, dan auman naga terdengar samar dari tubuhnya. Meskipun naga darah tidak keluar, itu memberi Ye Chen dorongan besar dalam hal kekuatan dan aura. Lingkungan sekitar sepertinya telah terjerumus ke dalam neraka yang sedingin es, dan rasanya seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Dan Ye Chen adalah penjaga gerbang neraka. Membakar telapak langit. Ye Chen meraung saat telapak tangan yang menyala mengembun. Tubuhnya diselimuti jubah api saat dia mengeluarkan api neraka ke dunia ini. Menabrak. Dengan ledakan keras, Burning Sky Palm meletus. Mayat mereka yang memimpin penyerangan hangus hitam, dan beberapa di antaranya bahkan meledak berkeping-keping. Para ahli istana Suemei juga merasakan bahaya fatal yang akan datang, dan segera mencoba melarikan diri. Tindakan macam apa ini? Apakah anak ini manusia? Api apa itu? Mungkinkah orang ini adalah seorang kultivator legendaris? Meskipun mereka telah melarikan diri, gelombang kejut dari benturan tersebut menyebabkan seluruh aula bergetar hebat, dan mereka terhuyung dan hampir terjatuh. Tatapan Zhan Tao berubah menjadi sangat serius. Intrusi tiba-tiba Ye Chen ke istana Suemei telah menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Jika dia tidak membunuh Ye Chen sekarang, dia akan mendapat masalah. Setelah memikirkan semuanya, dia melirik keempat tetua istana Suemei di belakangnya dan memerintahkan, kita berlima akan membentuk formasi dan menghadapinya.
Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi Istana Suemei. Ya, Tuan Istana. Aura keempat tetua meletus saat mereka mengepalkan tangan. 4 pedang terbang dari jauh dan mendarat di tangan mereka masing-masing. Beberapa detik kemudian, mereka melompat ke udara, mengatur diri mereka dalam formasi yang sepertinya tak terhindarkan. Ketika Lu Hansuang melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya pada dirinya sendiri siapa lagi di dunia seni bela diri Huaxia yang bisa menekan begitu banyak pembunuh dari Istana Suemei sendirian. Mungkin beberapa eksistensi teratas itu bisa, tapi kapan Ye Chen menjadi sekuat ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat sampai-sampai penguasa istana Zantao dan keempat tetua harus bekerja sama untuk menghadapinya? Terlepas dari apakah Ye Chen menang atau kalah dalam pertempuran ini, prestasinya cukup untuk mengguncang seluruh dunia seni bela diri Huaxia. Ayah, apakah menurutmu Ye Chen bisa menang? Lu Hansuang memandang Lu Linfeng, suaranya bergetar. Dia kemudian melirik Ye Chen dengan ekspresi rumit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi telapak tangannya dipenuhi keringat. Darah di tubuhnya terbakar dan mendidih. Dia pernah berfantasi tentang hal ini, tapi ini hanyalah mimpi belaka. Namun, sepertinya Ye Chen mungkin bisa melakukannya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Ye Chen bisa mengalahkan 5 ahli ini. Dia merasa itu hampir mustahil. Ada alasan mengapa Istana Suemei ada di Huaxia selama bertahun-tahun. Di kejauhan, Ye Chen melihat kelima orang yang bergegas, dan matanya akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Kelima orang ini sangat kuat. Dia buru-buru mengeluarkan sebotol pil pengumpul ki dan menelan semuanya sekaligus. Saat efek obat mulai bekerja, ki sebenarnya dalam dantiannya mulai terisi kembali, membuatnya merasa sedikit lebih baik. Pada saat ini, mereka berlima telah sepenuhnya menutup rute pelarian Ye Chen. Ye Chen, kamu bisa memaksa kami berlima untuk bergabung. Saat kamu masuk neraka, ini akan menjadi sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, cibir Zantao. Sebelum kamu mati, sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Segera setelah Anda mati, saya akan pergi ke Provinsi Jiangnan secara pribadi dan melahap kelompok keadilan surgawi Anda. Tidak hanya itu, ku dengar ada 2 wanita cantik yang menemanimu. Mereka bernama Sun Yi dan Xia Ruoxue, kan? Haha, aku akan menangkap kedua wanita ini untuk dinikmati priaku. Hahaha. Bab 360, Naga Tersembunyi Menebas Langit. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ye Chen menjadi merah, dan amarahnya meletus. Siapapun yang mengancam orang-orang terdekatnya harus mati. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh dan menghancurkan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Dia akan menghilangkan ancaman ini dari dunia selamanya. Ye Chen mengayunkan pedang pembunuh naga dan meraung, mulai hari ini, Istana Suemei tidak akan ada lagi di dunia ini. Serangan pedang ini membawa serta kemarahan Ye Chen yang luar biasa. Zantao dan keempat tetua Istana Suemei tidak berani gegabah, dan mengeksekusi teknik pedang mereka sendiri. Didukung oleh formasi, 5 teknik pedang menyatu, mengembun menjadi sinar pedang hitam raksasa yang menghantam Ye Chen. Ye Chen, persiapkan dirimu. Tidak peduli seberapa menantangnya dirimu, kamu tidak akan mampu menahan serangan pedang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah satu orang. Pedang pembunuh naga Ye Chen bertabrakan dengan sinar pedang hitam yang menjulang tinggi, dan aula hampir gagal menahan dampak tabrakan kedua kekuatan. Retakan terlihat terbentuk di dinding. Bang! Meskipun Zantao dan para tetua memblokir serangan Ye Chen, mereka masih mundur 10 langkah penuh. Dari sini terlihat kekuatan dampaknya. Ye Chen bahkan lebih menderita. Tubuhnya terlempar, tapi dia menikamkan pedang pembunuh naga ke tanah, yang memperlambat momentumnya. Percikan api beterbangan saat pedang diseret ke tanah, dan saat dia berhenti, ada alur panjang yang terukir di tanah. Mengerikan sekali. Darah di tubuhnya melonjak dan wajah Ye Chen menjadi pucat saat dia terengah-engah. Memang sulit baginya untuk bertarung melawan 5 ahli Istana Suemei sendirian. Salah satu dari 5 orang ini adalah ahli kekuatan di dunia seni bela diri Huaxia. Meskipun mereka tidak sekuat Jiang Jianfeng dan Master Jingdao, mereka setidaknya berada di peringkat 15 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Zantao dan keempat tetua bahkan lebih terkejut lagi. Mereka memang muncul dengan keuntungan setelah pertukaran itu, tapi ada 5 dari mereka, dan 1 dari dia. Betapa menantangnya anak ini. Mereka berlima saling memandang dan melihat niat membunuh di mata masing-masing. Jika anak ini tidak mati, Istana Suemei akan hancur. Bunuh dia. 5 sosok melompat dengan cepat,
dan sinar pedang memenuhi langit dan turun ke atas Ye Chen. Sebagai tanggapan, dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan mereka, dan dikirim terbang lagi. Kali ini, dia mengeluarkan seteguk darah. Sejujurnya, Ye Chen bisa mengaktifkan batu nisan keempat dan memanggil ahli perkasa kuno itu, tapi dia tidak mau. Di jalur seni bela diri, seseorang tidak bisa begitu saja bergantung pada orang lain. Kekuatan diri sendiri adalah yang terpenting. Ye Chen, aku yakin organ dalammu menderita. Sejujurnya, jika Anda tidak mati hari ini, saya rasa dalam beberapa tahun, Anda mungkin akan menaklukkan dunia seni bela diri Huaxia. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk hidup melihat hari itu. Apakah kamu tahu sesuatu? Saya suka membunuh orang jenius. Membunuh seorang jenius sepertimu adalah suatu bentuk kesenangan, haha. 5 pedang yang menghancurkan hati. Setelah tertawa dingin, Zhan Tao berubah menjadi sangat serius. Ketika 4 orang lainnya mendengar kata, 5 pedang yang menghancurkan hati, mereka langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Aura mereka melingkari pedang mereka, dan angin kencang menyapu aula. Pada saat ini, aura mereka telah mencapai puncaknya, dan rasanya hampir menyesakkan berada di aula yang sama dengan mereka. Beberapa ahli dari istana Suemei yang dekat dengan mereka berlima justru memuntahkan seteguk darah. Ye Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir serangan ini. Begitu Zhan Tao selesai berbicara, 5 sinar cahaya melesat ke langit, dan kemudian jatuh ke arah Ye Chen. Ye Chen hanya berdiri di sana, menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Tiba-tiba, dia menutup matanya. Pedang pertama, naga tersembunyi menebas langit. Ye Chen tahu betul bahwa satu-satunya hal yang bisa dia andalkan untuk menahan serangan ini adalah pedang pemecah surga. Meskipun dia telah mempraktikkannya di makam samsara, dia tidak sekuat Slater Dao Lord. Terlebih lagi, menggunakannya sekarang akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Dan dia perlu istirahat setidaknya beberapa hari untuk pulih. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi, dan auranya meledak dan membubung ke langit. Pedang pembunuh naga memancarkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya saat Ye Chen mengayunkannya berulang kali, menyebabkan sinar pedang menyapu semuanya. Bang! Serangan yang dilancarkan oleh Zhan Tao dan yang lainnya hancur. Tak satu pun dari teknik pedang mereka mampu menandingi pedang pembelah surga sama sekali. Ketakutan menyelimuti hati mereka saat mereka menatap sinar pedang yang mendekat. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk melawan serangan ini. Zhan Tao, yang berada di belakang formasi, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Grandmaster Ye, tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia menyerah dan melayani Anda. Sangat terlambat. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Mati. Sinar pedang merobek udara, dan kemudian memenggal kepala Zhan Tao.